masa depan tuh tidak ditentukan dari mana kita lahir gitu ya. Ya tapi dari mimpi-mimpi besar kita. Sama yang kedua, kita harus punya mental resilience, Kang. Nah, resilience itu kan mental untuk dia terus bangun ketika dia jatuh ya. Kalau dari Google Trend kan interest and awareness mulai naik ya. Berarti kan dari lapangan pekerjaan baik di global maupun domestik itu menurut Kang Riyad apakah juga kedepannya masih berprospek atau gimana? Nah makanya ide kampung marketer atau pondok marketing sekarang namanya itu karena berangkat dari tadi gitu ya, fungsinya teknologi untuk bisa menjangkau dunia lah, kurang lebih itu. Jadi makanya kita punya tagline dari kampung untuk dunia. Halo rekan Nakar dan sahabat Avanti, ketemu lagi di podcast Indonesia Produktif. Sesi ini adalah kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Podcast ini hadir untuk menemani rekan Nakar, generasi muda Indonesia yang ingin terus tumbuh belajar agar lebih produktif, inovatif, dan giat. Nah, hari ini kita ditemani oleh sahabat saya, Kang Riyad Aulia Rahman, selaku founder dan CEO dari digital agency kolaborasi, yang juga merupakan aktivis desa, pelopor talenta digital marketing Asgar, asli Garut. Asli Garut. Ya, jadi Garut telah terkenal oleh barbershop Asgar. Betul. Sekarang menjadi digital marketing Asgar juga. Nah, boleh nggak Kang cerita-cerita sedikit tentang pengalaman Kang Riyad dan bagaimana sih kenapa mau menginisiasi digital agency di desa gitu? Oke, siap. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kang. Jadi sebelumnya perkenalkan tadi udah ya sama Kang Riyad dari Garut, dan kebetulan selalu living ya kalau di Garut ya. Makanya pas ketika masuk Jakarta agak kaget nih Pak. Agak kaget karena setiap incinya itu memang berharga ternyata ya. Kalau di Garut itu makanya jadi mindset mental orang kampung itu ya, karena udah zona nyaman. Itu yang sulit memang untuk kita ajak untuk bertumbuh. Nah, itu mungkin karena ada kenyamanan ya kalau di kampung. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika berangkat ke Jakarta, ternyata ada suasana baru nih gitu. Nah, oke, kalau singkat cerita sih sebenarnya kalau kita narik dari sebelum pengalaman ngebangun digital marketing agensi ini ya. Jadi memang berangkatnya itu dari sebelum kuliah. Jadi sebelum kuliah itu kan di kelas kita berangkat dari Asgar dulu aja ya. Jadi Asgar itu memang terkenal sama pangkas rambut, dan itu betul, dan kebetulan almarhum Bapak itu memang punya pangkas di Bandung gitu ya. Dan itu udah hampir 10 tahun lebih gitu ya mangkas dan memenuhi kewajibannya beliau untuk menafkahi keluarga dari pangkas rambut gitu ya. Kakek juga jangan-jangan? Enggak sih. Dari Bapak. Kirain bisnis keluarga. enggak. Dari Bapak gitu ya. Nah, setelah itu qadarullah ya, di kelas 3 itu Bapak almarhum, dan ketika kelas 3 itu ya saya udah di persimpangan jalan. Apakah lanjut kuliah nggak punya biaya atau melanjutkan bisnis Asgar itu ya, tukang cukur lah ya. Ya itu ya memang secara keinginan pengen kuliah. Cuman karena kondisi keadaan itu kan mengharuskan melanjutkan orang tua gitu ya. Ya udah memutuskan untuk melanjutkan, cuman qadarullah mungkin Allah mentakdirkan saya untuk bisa berkesempatan kuliah. Jadi waktu SMA tuh ada namanya Bu Wiwin. Kalau lihat ya Bu Wiwin, terima kasih banyak karena beliau tuh satu-satunya guru yang sangat aktif untuk menyuruh saya untuk daftar kuliah di Unpas waktu itu untuk daftar kuliah beasiswa bidik misi. Jadi kan bidik misi itu kan dulunya di negeri ya Pak gitu. Nah baru ke swasta tuh di angkatan kedua saya di Unpas. Nah waktu itu Bu Wiwin namanya itu menyuruh saya untuk daftar. Itu pun saya ya, daftar apa adanya gitu ya. Nggak ada intensi untuk mau keterima atau enggak gitu ya. Tapi mungkin udah rezekinya ya, dari situ ambil keterima, dan dari keterima ini mungkin ada sangkut pautnya ke cerita awal kenapa agensi di kampung ya. Jadi waktu mau daftar kuliah itu kan ada 2 opsi pilihan biasanya kan kalau kuliah itu ya. Iya, jurusan 1, jurusan 2. Nah, jurusan 1 itu memang berdasarkan hobi ya, bisnis. Memang dari zaman SMA tuh pengen bisnis. Nah, makanya jurusan pertama tuh ya bisnis dulu. Baru jurusan kedua, karena wajib harus ada jurusan kedua. Saya kan bingung tuh harus milih yang mana gitu. Udah di situ ada
kebetulan kan di Fakultas FISIP ya, ada jurusan namanya kesejahteraan sosial. Oh. Ya udahlah pilih aja itu karena di pikiran saya gitu ya, kesejahteraan itu yang penting sejahtera. Oh ternyata saya dapat rezekinya itu malah di jurusan kedua. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Makanya sekarang social planner jadinya. Mungkin Allah mentakdirkan seperti itu. Yeah. Nah, walaupun saya masuknya jurusan kesejahteraan sosial, tapi kan memang jiwa entrepreneur udah tumbuh ya. Jadi semenjak awal kuliah sampai akhir kuliah itu saya udah berjualan di pinggir di pinggir jalan gitu ya, menjadi pedagang kaki lima, bahkan sempat diusir. Kan itu kan memang gak boleh ya. Gak boleh diusir sama pindah-pindah lah, kucing-kucingan lah di Bandung waktu itu. Ya sampai akhirnya di akhir semester ya sebelum lulus itu ketemulah yang namanya internet marketing. Dulu kan belum hype tuh internet. Jadi ya jualan apa adanya gitu ya. Nah di tahun 2017 akhir kalau nggak salah itu mulai tuh saya belajar internet marketing, dan kebetulannya banget mentor saya itu penggagas Kampung Marketer. Namanya Novi Bayu yang di Purbalingga. Nah itu tuh kebetulan banget ya, itu kayak takdir gitu ya. Saya jurusan sosial, kemudian mentor pertama saya itu beliau bahkan resign dari PNS gitu ya, mungkin tahu ceritanya udah banyak di podcast sampai mendirikan Kampung Marketer. Dan kalau dicek beberapa kampung pun banyak yang menginisiasi hal yang sama. Ada kampung blogger, kampung affiliate gitu ya. Kan jadi dari situ udah punya nih role model. Oh saya dari semenjak kenal internet marketing itu udah punya goals untuk balik kampung, untuk memanfaatkan teknologi ini untuk memberdayakan kampung. Oke. Ya berarti yang di Garut itu bisa dibilang mengikuti dari mentor ya. Betul. Jadi memang ada role model yang udah sukses. Jadi kalau di Purbalingga bisa, saya di Garut pun bisa. Karena kebetulan saya berangkat dari kampung. Saya pun punya kesadaran untuk balik kampung, karena kan fenomena yang terjadi itu gini ya, Kang. Orang kampung balik kuliah di kota, kerja di kota, nggak mau balik, nikah di kota, nggak mau balik. Balik setahun sekali kan, buat mudik doang. Nah itu kayaknya saya dikasih kesadaran itu. Kebetulan mungkin dulu kayaknya Allah tuh menakdirkan saya masuk ke jurusan sosial dulu biar tahu nih keadaan di sosial itu seperti apa gitu. Emang jalannya lah. Jalannya seperti itu ya. Jadi memang secara timeline itu kayak cocok banget itu. Tapi kan ini kan ada sharing-sharing juga ya. Misalnya kalau dari saya itu kan kita juga membangun desa di Jonggol kan, tapi di bidang pertanian. Nah, beberapa kendala itu emang ada kayak clash budaya yang kita alami sebagai bukan warga lokal. Nah, tapi kan Kang Riyad ini kan di Garut sebagai warlock nih. Apakah tantangannya juga cukup keras? Apa sih yang dialamin untuk memberdayakan lah Kampung Marketer ini? Mau cerita gini sih sebenarnya. Jadi memang kayaknya hampir sama di wilayah yang lain, terutama yang slow living ya. Jadi slow living itu mindset di kampung tuh memang bukan bekerja. Memang kampung itu tempat istirahat, tempat mungkin tidur lebih lama gitu ya. Jadi ketika saya rekrut tim di kampung, yang jadi kendala itu disiplin dan habit mereka gitu ya. Yang harusnya disiplin dia misalkan masuk jam 8, dia masuk jam 9. Itu yang tantangan awal nih, kedisiplinan sebenarnya yang jadi highlight ya. Yang pertama kedisiplinan. Yang kedua, dia mau kerja tapi mau enak gitu. Jarang banget saya menemukan talent yang pertama-tama gitu untuk masuk kerja tuh langsung pengen berkontribusi. Enggak, jadi dia memang pengennya langsung enak gitu. Pengen instan. Jadi memang pengen instan. Jadi memang secara mindset kok gini ya di kampung tuh. Itu tantangan terbesar sih. Secara global Indonesia juga emang terkenal di apalagi pengen instan. Seperti itu ya. Sama ditambah minim literasi gitu ya. Nah, makanya mungkin berangkat dari sana, ternyata ya challenge untuk kita ngebangun budaya di kampung itu cukup sulit nih. Bukan sulit sih, lebih challenging lah ya. Nah dari sinilah muncul solusi membuat pondok marketing. Jadi pondok marketing itu sebenarnya berangkat dari keresahan kita di agensi sulit mencari talenta. SDM-nya itu keluar masuk, turnover-nya tinggi banget. Bahkan bukan hitungan tahun, hitungan bulan, bahkan hitungan minggu gitu ya. Keluar masuknya itu. Saking dia tuh mungkin etos kerjanya kurang, disiplinnya kurang, dibentak dikit pundung kalau bahasa Sunda, pundung gitu betul. Ya. Ngambek gitu ya. Kayak Gen Z banget ya, gen strawberry kalau nggak salah. Jadi benar-benar lembek, mentalnya belum siap untuk di dunia kerja. Berarti fokusnya di pondok marketing itu membina apa nih, Kang? Nah, betul. Jadi di pondok marketing kan sebenarnya berangkat dari kebutuhan di agensi. Memang kalau secara kebetulan ya tentang skill digital marketing sebenarnya. Cuman yang kita tambahkan value-nya itu yaitu soft skill,
mentalitas dan integritas sebenarnya. Jadi itu yang jadi pondasi kita butuh SDM yang kompeten. Jadi kompeten di sini kalau saya bisa pecah ya. Jadi ada 2 gitu ya. Yang pertama itu soft skill, yang kedua itu hard skill. Nah, hard skill biasanya itu udah banyak. Bahkan di sekolah pun kan diajarkan hard skill ya. Nah, yang jarang diajarkan di sekolah itu adalah soft skill, mentalitas, disiplin, kerja dan lain sebagainya. Itu yang kita coba install ke beberapa teman-teman yang memang masuk ke program Pondok Marketing ini, dan dari situ alhamdulillah tuh dapat impact lah. Dapat impact anak-anak yang tadinya malas gitu ya. Setelah kita bukan hanya diajarkan cara ngiklan, cara misalkan bikin website, cara live TikTok enggak gitu ya, tapi kita ajarkan integritas, kejujuran, itu yang akan menjadi pondasi long term mereka gitu ya. Tapi kalau secara kurikulum hard skill-nya itu kurang lebih mungkin sama dengan sertifikasi yang ada di Indonesia ini ya, kayak belajar meta ed, sosial media dan lain sebagainya. Cuman sebelum ke sana kita bekali dulu tuh mentalitas, kedisiplinan, moralitas. Dan itu memang jarang apa kita dapatkan. Makanya kalau kita dalam merekrut tim gitu ya, yang nomor pertama tuh bukan skill, tapi dari attitude kerja gitu ya, kedisiplinan, kejujuran. Itu yang memang menjadi poin pertama yang kita pilih. Nah, itu penting tuh buat rekan-rekan. Nah, tapi kan Kang Riyad, kalau kita bicara soal digital marketing, internet marketing, itu kan umumnya kebutuhan dari kliennya kan di kota-kota besar nih. Nah, sedangkan Garut kan, mohon maaf nih, bukan termasuk kota besar gitu kan. Itu kenapa bisa gitu? Ya, jadi memang sebenarnya kalau klien kita kan, oke, kita balik lagi ke digital marketing ya. Ya kan sebenarnya kalau digital marketing itu salah satu termasuk nama itu borderless job. Jadi borderless job itu kan pekerja yang tanpa batas lokasi. Betul. Dan ya kita pun klien kita tuh sebenarnya tersebar di berbagai wilayah dan berbagai negara sebenarnya. Udah global juga berarti. Karena saking borderless job itu gitu ya. Jadi tidak terbatas lokasi. Bahkan kalau di mesin pencari Google Trend, kalau di search gitu ya, digital marketing itu tiap tahun naik. Mereka mengindikasi bahwa awareness terhadap digital marketing itu makin tinggi gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita tuh sebenarnya nggak sampai nyari klien tuh bener-bener jor-joran diiklanin, enggak, tapi klien kebanyakan tuh mulut ke mulut. Karena yang kita jaga tuh bener-bener integritas. Karena kan tadi ya, kita Pondok Marketing itu pengen menciptakan anak-anak muda yang punya integritas tinggi. Bahkan kita tuh sampai ada di titik di mana klien gak puas, kita gak dibayar pun gak masalah. Wah, ada garansi itu. Garansi uang kembali. Luar biasa. Oke, berarti menurut Kang Riyad tadi kan kalau dari Google Trend kan interest and awareness mulai naik ya. Berarti kan dari lapangan pekerjaan baik di global maupun domestik itu menurut Kang Riyad apakah juga kedepannya masih berprospek atau gimana? Sangat berprospek, apalagi kalau secara data ya, data UMKM di Indonesia kan kalau per detik ini kalau nggak salah ya itu sekitar 60 sampai 70 UMKM. Dan baru 10% yang go digital. Artinya masih ada peluang 90%, berarti sekitar puluhan juta. Itu pun belum ditambah dengan data UMKM yang tiap tahun naik. Iya, betul. Itu potensi di lokal ya. Apalagi kalau di global. Nah, makanya ide kampung marketer atau pondok marketing sekarang namanya, itu karena berangkat dari tadi gitu ya, fungsinya teknologi untuk bisa menjangkau dunia lah, kurang lebih tuh. Jadi makanya kita punya tagline dari kampung untuk dunia. Aduh, luar biasa, kampung untuk dunia. Ya, semoga Indonesia di global tuh dapat brand baru lah gitu kan. Yaitu brandingnya digital marketing Asgar. Jadi bule-bule cuman nggak hanya tahu soal Bali aja gitu kan, harus tahu soal Garut juga. Betul. Luar biasa. Nah, berarti tadi kan soal hard skill ini kan tiap tahun update ya. Betul, sekarang ini kan lagi highly kompetitif itu di bagian AI kan. Ada pengaruhnya nggak ke talenta digital marketing ini? Ada banget sih. Bahkan kalau di kita di Pondok Marketing itu udah jadi kurikulum wajib. Kurikulum wajib, bahkan tim kita itu wajib menghabiskan kuota gratis ChatGPT. Kan ini ada kuota gratis itu wajib dihabiskan. Yang nanti loading harus tunggu berapa jam baru lagi. Kita punya yang premium sih sebenarnya. Tapi itu untuk membangun habit sebenarnya. Untuk membangun habit, tim di sana di kampung itu kan identik kurang networking. Kan dengan internet kan udah agak punya alasan itu ya. Nah, makanya di kita tuh dimasukin tuh kurikulum untuk kurikulum kerja, kurikulum pembelajaran, gimana caranya dia tuh lebih efisien dalam melakukan kerjaan di digital marketing. Mulai dari research konten, bikin copywriting gitu ya, terus bikin konten iklan, itu semuanya based on AI. Nah, makanya AI itu sebenarnya ya bukan menjadi pengganti manusia, karena itu masih terlalu jauh.
Jadi AI itu menjadi pendamping dan leverage. Tools Kalau ya, di kita betul. tools gitu ya. Jadi saya kurang setuju ya dengan narasi bahwa AI itu akan menggantikan manusia. Itu masih terlalu jauh banget. Cuman kalau keniscayaan. tapi kalau mengikis atau memfilter orang-orang yang nggak adaptif itu saya setuju. Iya. Berarti dengan perkembangan AI, jobs itu kita akan digantikan oleh orang yang lebih bisa menggunakan AI. Betul. Bukan digantikan AI berarti Betul, kan? bukan diganti, tapi kita memanfaatkan AI. Bahkan di kita tuh sampai apapun kelas tentang AI itu kita ikutin. Toolsnya kita cobain, yang langganan yang kita baru bayarin gitu ya. Itu semuanya dicoba karena dunia ini tanpa adaptif dan ya tanpa menyesuaikan zaman kita akan ketinggalan. Termasuk di dunia digital marketing. Nah, kalau secara data and research itu AI itu malah banyak digunakan oleh di industri marketing. Iya, gitu. Karena emang sekarang justru banyak sekali orang-orang yang wah saya ahli digital marketing, padahal sebenarnya dia awalnya nggak tahu apa-apa, tapi hanya berdasarkan pada AI aja gitu kan. Betul. Nah, kita lanjut nih, kita selanjutnya nih. Tadi kan pemberdayaannya itu, pembinaannya itu kan ada soft skill, hard skill, dan mindset. Nah, kalau kita bandingkan nih soft skill versus hard skill versus mindset, yang paling penting yang mana nih menurut kalian? Kalau diurutkan, paling penting. Sebenarnya kalau diurutkan ada nomor 0. Nomor 0 apa tuh? Itu adalah moral, attitude. Jadi attitude dulu sebenarnya. Jadi sebelum ke skill, hard skill, semua itu attitude. Karena ini based on experience di kampung ya. Jadi saya udah bisa menerka gitu ya, udah bisa menilai anak ini bisa maju atau mundur dari attitude-nya. Nah, ketika attitude-nya baik, dia bisa diarahkan dan ketika dia dievaluasi, dia agak menyalahkan, tapi dia refleksi, evaluasi dan dia perbaikan. Itu yang paling nomor 0-nya. Nomor awal itu bahkan attitude. Nah, dari attitude baru nomor 2-nya mindset. Karena kadang-kadang mindset itu suatu hal yang sering banget dibicarakan, cuman jarang orang yang mempraktekkan. Jadi mindset itu bukan berbicara isi saldo ya, tapi berbicara kepala otak gitu ya. Iya, nah, seberapa luas kita memandang sesuatu kan. Betul. Nah, makanya mindset di sini pun memang yang sulit untuk kita rubah di kampung ini termasuk ya. Nah, makanya kalau diurutkan yang pertama itu attitude, yang kedua itu mindset. Nah, yang ketiga itu soft skill. Nah, yang terakhir itu baru hard skill. Jadi hard skill itu benar-benar nomor terakhir. Makanya perpaduan dari semua itu kita biasanya akan menjadi orang yang sukses atau minimal orang tersebut tuh pasti akan membuat karya. Gitu. Nah, gini Kang Riyad, kan ada teori mengenai learning curve, di mana ada satu titik orang-orang, saya juga mengalami ya, orang-orang merasa dia tahu segalanya, padahal sebenarnya di learning curve dia baru memulai pembelajaran gitu. Nah, Kang Riyad juga pernah mengalami hal itu nggak? Maksudnya dalam pemberdayaan pendidikan di desa, dan bagaimana sih menangani anggota tim atau mungkin tadi menti yang sedang di fase tersebut. Nah, betul. Jadi biasanya kan orang tuh ketika tahu sesuatu gitu ya, itu kayak langsung mengumumkan jadi expert. Saya expert, bahkan di bionya tuh saya expertise apa gitu. Padahal itu baru secuil. Nah, itu yang biasa kita lakukan apa? Yaitu kita melakukan mentorship dan melakukan circle keluar kampung. Makanya kita tuh ada program networking sebenarnya. Networking dan anak-anak itu wajib membuat akun personal brandingnya masing-masing. Jadi setiap satu orang tuh wajib bikin satu akun dan satu niche. Mereka menjadi selebgram masing-masing. Jadi selebgram biar apa? Biar terus belajar. Karena kalau nggak gitu, dia nggak akan stuck dan akan merasa cukup dengan pengetahuan yang dia terima, padahal dia kan baru secuil. Dan itu ada program, jadi programnya itu dia bikin akun pribadi untuk personal growth, kemudian harus nyari circle atau komunitas di luar biar gak diem di kampung, karena memang kendalanya memang kampung itu kurang akses ya. Tapi ketika dikasih akses gak balik lagi ke kampung. Nah, itu yang dijembatani sama kita. Jadi walaupun kalian dari kampung, ketika dapat akses ini tolonglah balik lagi ke kampung untuk minimal kampung sendiri. Minimal kampung sendiri untuk memberdayakan kampung yang lain. Nah, apa sih mimpinya Kang Riyad? Kalau mimpi sebenarnya sederhana. Yang pertama pengen menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang, sama pengen punya legacy ketika saya udah meninggal, gitu kan, karena kan dunia ini sementara ya, meninggalkan gading. Betul seperti itu. Makanya kalau secara jangka panjang saya pengen menciptakan 1000 talenta anak muda dari kampung yang bisa berkompetisi di dunia global gitu ya, bukan cuma di nasional tapi ke luar gitu ya, karena kan dengan adanya akses internet ini, dengan skill yang kita kembangkan, itu juga bisa
menjadi cakrawala luar negeri seperti itu ya. Jadi memang yang pertama kita pengen punya 1.000 talenta sampai tahun 2030 dan dari situ program turunnya itu menjadi sekolah dan kampus. Tapi berlokasi di kampung-kampung. Gitu ya kan. Kenapa sekarang kampung itu minim literasi? Karena memang semua akses pendidikan kan semua di kota. Itu gak fair sebenarnya untuk warga lokal gitu ya. Makanya saya tuh cita-cita itu pengen punya sekolah digital marketing dan kreatif industri ya, biar mereka bisa siap untuk diterpa dunia kerja seperti itu. Gitu. Tapi Kang Riyad sendiri pernah dengar program-program Kemenaker nggak nih? Kan Kemenaker sebenarnya punya Balai Latih Kerja BLK, punya BPPP, Balai Produktivitas dan Vokasi, terus ada juga mengenai Talent Hub dan lain-lain. Pernah dengar nggak? Kalau dengar pernah, cuman detail belum. Nah, ini mungkin sekalian mau belajar nih. Apa aja nih ini program barangkali ada yang bisa kolaborasikan. Jadi sebenarnya emang fokusnya dari kementerian itu adalah emang meningkatkan produktivitas nasional di rekan-naker yang di umur fresh grade lulusan SMK sampai dengan 35 tahun itu fokus utama. Iya. Karena itu adalah tenaga kerja utama kita kan. Meskipun secara undang-undang tenaga kerja sampai 60 tahun. Betul. Nah, jadi emang menurut saya pribadi sebenarnya saya bahwa selama ini kan Indonesia itu dalam bidang apapun ya itu kan kebanyakan jalan-jalan sendiri ya. Betul. Pihak A jalan sendiri, pihak B jalan sendiri, pihak C jalan sendiri. Nah itu juga mungkin kita perlu bersama-sama gitu kan untuk saling rangkul bahwa udahlah kita nggak usah jalan sendiri-sendiri, sekarang saatnya kita bareng-bareng. Jadi misalnya kayak inisiatifnya Kang Riyad mungkin perlu juga diperkenalkan mumpung lagi di kementerian nih kan, diperkenalkan ke kementerian bahwa sebenarnya di desa-desa banyak pelopor-pelopor seperti Kang Riyad gitu kan yang emang perlu kita rangkul bareng, kita kerja bareng gitu kan. Karena Indonesia Emas itu kan nggak bisa sendiri kita kerjain. Oke, last sesi nih gitu. Ada pesan terakhir nggak yang benar-benar pengen disampaikan ke rekan naker? Oke, siap. Untuk pesan dari saya ya gitu. Yang pertama mungkin masa depan tuh tidak ditentukan dari mana kita lahir gitu ya. Ya tapi dari mimpi-mimpi besar kita. Sama yang kedua, kita harus punya mental resilience, Kang. Nah, resilience itu kan mental untuk dia terus bangun ketika dia jatuh ya. Karena ini saya ngutip dari CEO Nvidia ya. Beliau mengatakan ini, bahagialah ketika hidupmu sulit karena kesulitan itu sedang membentukmu. Nah ini pun kalau tadi sekilas cerita dari awal ya, saya dari awalnya harus jadi tukang cukur, terus saya diusir jadi pedagang kaki lima, terus bisnis gagal, itu semua memang terpaan, memang harus saya alami. Ya mengasah resilience tadi. Resilience tadi biar terbentuklah karakter resilience. Karena resilience itu gak bisa dipelajari, Pak. Betul. Gak bisa dipelajari di sekolah, gak bisa dengan belajar, gak bisa dengan membaca, itu dengan pengalaman. Dengan jatuh kesandung itu baru kebentuk resilience. Makanya banyak banget pengusaha sukses itu bisa sampai di top itu pasti ada cerita itu. Itu hampir kemiripannya sama. Itu punya jiwa resilience. Makanya pesan untuk rekan nakar punya mental resilience, dan resilience itu dibentuk. Nah itu mungkin yang akan menjadi fondasi kita untuk kita bisa berkarya di masa depan. Oke, itu aja. Oke, terima kasih banyak Kang Riyad. Nah, kita harus berpisah lagi untuk sesi ini karena waktu sudah habis durasinya. Nah, semoga rekan naker bisa lebih produktif, inovatif dan giat dalam menjalani hari dan tetap resilience meskipun ada banyak kendala di kerjaan dan kehidupan kita. Ya, saya Haji dan salam produktivitas. Salam produktivitas.